Salam, Bapak. Siapa? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ibu Bapak, kita bertemu kembali setelah kemarin minggu UTS ya, dan saya sudah menyampaikan ke tim admin untuk menyampaikan tugas UTS-nya. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan keempat untuk materi ya. Dan kalau Ibu Bapak mengingat dua minggu lalu kita bahasnya terkait apa saja, kita membahas mengenai pertemuan pertama itu tentang konsep umum ekowisata, kemudian pertemuan kedua itu dampaknya secara ekonomi, dan yang ketiga itu dampak secara budaya, dan sekarang adalah yang dampak, kita akan diskusi mengenai dampak pariwisata terhadap lingkungan. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, sebetulnya bahwa kalau kita bicara mengenai dampak pariwisata, maka dampak yang paling banyak didiskusikan itu adalah dampak pariwisata. Tapi harusnya biasanya kalau kita bicara apa itu dampak pariwisata, maka otak kita itu sering mengasosiasikan dampak itu dengan yang sifatnya negatif gitu ya. Dan kalau kita berdiskusi mengenai dampak negatif dari pariwisata, maka yang pertama muncul itu seringkali adalah lingkungan, dan yang kedua adalah sosial budaya. Kalau ekonomi itu jarang disebut sebagai dampak negatif ya. Nah, tapi kita sekarang sudah kita bahas sebelumnya bahwa dampak ekonomi juga secara negatif ada dari pariwisata, sudah dibahas di pertemuan kedua. Dampak sosial budaya juga ada plus minusnya, dan itu sudah kita bahas juga. Hari ini kita membahas dampak pariwisata terhadap lingkungan, plus dan minusnya gitu. Jadi dampak pariwisata itu tidak hanya minusnya kalau di lingkungan, tapi juga ada positifnya gitu. Nah, yang itu yang akan kita bahas, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Saya targetkan kita setengah 9 lebih lah kita sudah selesai gitu ya. Saya izin share screen. Mana ya? Bentar. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya Ibu Bapak ya. Kita membahas mengenai environmental aspect in tourism. Jadi membahas apa saja yang terkait aspek-aspek lingkungan dalam pariwisata ini. Kalau dalam judulnya ada Understanding Tourism Footprint. Artinya apa? Disebut footprint itu adalah bekas atau sisa dari kegiatan pariwisata, footprint gitu ya. Jadi kalau footprint itu kalau kita jalan kaki, itu ada jejak kakinya. Misalkan kalau kita jalan lewat pasir, itu ada jejak kita ya, walaupun mungkin samar ya, tapi ada jejak kita, dan itu disebut dengan footprint. Dalam konteks pariwisata atau dalam konteks kehidupan manusia, semakin besar footprint yang ditinggalkan oleh manusia dalam aktivitasnya di alam, itu disebut dengan human footprint, atau mungkin kadang ada juga yang bilang juga carbon footprint. Dalam konteks pariwisata disebutnya tourism footprint. Artinya kegiatan orang dalam konteks berwisata itu ada sisanya nggak terhadap lingkungan gitu, ada bekasnya nggak. Jadi misalkan ada tempat wisata atau hutan lah ya, hutan yang kemudian dibuka untuk berwisata, aktivitas wisata seperti jalan-jalan, makan gitu ya. Kalau di Bandung itu ada hutan raya Juanda. Maka yang disebut dengan tourism footprint itu adalah sisa dari aktivitas wisata di suatu periode tertentu. Termasuk misalkan berapa banyak yang buang sampah, berapa banyak yang memetik bunga, menebang pohon, atau membuang buang air kecil misalkan ya. Kemudian berapa banyak yang eh, menginap di sana, pasang tenda, kemudian memasang pasak gitu ya. Nah, itu disebut bisa tourism print gitu ya. Dan spektrumnya sangat luas, mulai dari yang paling sederhana sekalipun, misalkan ya seperti
kita masuk ke hutan, ada binatang, terus kita main-main ngejar-ngejar binatang tersebut, binatangnya pergi, itu adalah footprint yang paling rendah sampai yang kemudian yang lebih besar footprintnya misalkan seperti menebang pohon atau memetik bunga gitu ya dan sebagainya. Itu termasuk footprint. Gitu ya. Nah, itu yang disebut itu yang kemudian kalau kita kaitkan dengan pariwisata, maka dampak pariwisata itu ya sama dengan kurang lebih kita membahas tourism footprint gitu ya. Apakah setiap footprint itu jelek? Belum tentu. Nanti kita bahas seperti apa footprint itu ya di dalam pariwisata gitu. Kita lanjut dulu environmental impacts of tourism. Jadi dalam konteks pariwisata, kualitas environment baik itu yang natural ataupun man-made, artinya kualitas lingkungan baik yang alami atau dibuat oleh manusia, disengaja dibuat oleh manusia ya. Seperti misalkan hutan kota. Hutan kota itu biasanya dibuat oleh manusia. Tempatnya biasa, taman, terus ditanami pohon-pohon tinggi gitu. Itu hutan kota. Nah, itu buatan manusia gitu. Jadi lingkungan, baik itu natural atau alami maupun man-made, itu penting bagi pariwisata. Karena kalau kita lihat aktivitas wisata di Indonesia, maka apa namanya mengunjungi atraksi wisata alam itu adalah salah satu hal yang umum dalam aktivitas wisata. Jadi kalau kita bicara aktivitas wisata itu apa sih ke orang-orang awam, maka yang kepikiran aktivitas wisata itu pertama adalah jalan-jalan ke pantai alam atau healing ke gunung dalam tanda kutip, healing ke gunung alam lagi gitu ya. Apalagi berwisata ke pulau, naik perahu ke pulau itu pun alam itu ya. Nah, kemudian baru setelah itu biasanya urutannya ya melihat tari-tarian, melihat budaya lokal. Jadi kalau kita bicara pariwisata, itu orang awam cenderung seringkali mengasosiasikan atraksi wisata itu dengan atraksi alam. Ya, walaupun tidak sepenuhnya tepat, tapi seringkali diasosiasikan dengan alam. Ya. Karena itulah kemudian kualitas lingkungan itu menjadi sangat penting dalam pariwisata. Gitu. Mungkin apa namanya gambaran seperti ini gitu. Sebagian besar wisatawan kita itu melakukan wisata itu karena faktor alam. Misalkan di Bandung gitu, kita orang-orang Bandung kota wisatanya ke daerah Bandung Selatan atau ke Bandung Utara gitu, berwisata ke daerah Lembang. Sorry, bukan ke arah Lembang ya, ke arah di atas Lembang itu apa? Tangkuban Perahu gitu ya. Kemudian ke arah Kabupaten Bandung, Ciwidey gitu, daerahnya hutan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menikmati alam. Jadi kalau kita buat simulasinya, orang berwisata karena apa? Sebagian besarnya berwisata karena pengen mengunjungi alam, keluar dari rutinitas sehari-hari, rutinitas kota, pengen ke alam gitu ya. Nah, tapi kemudian alam ini kalau rusak orang nggak akan mau. Jadi misalkan kalau alam itu sebuah atraksi wisata alam banyak dikunjungi sama orang, kemudian atraksi wisata alamnya rusak, ya orang akhirnya nggak pada mau ke sana gitu. Jadi berputar gitu ya. Artinya kalau sebuah atraksi wisata alam pengen terus dikunjungi, maka kualitasnya harus tetap terjaga. Jadi begitu berputarnya gitu ya. Itu berputarnya. Itulah kemudian itu yang poin pertama kenapa pariwisata lingkungan itu penting bagi pariwisata gitu ya. Nah, tapi hubungannya kompleks. Hubungan pariwisata dengan environment itu kompleks dan cenderung seringkali itu apa namanya adverse environmental effect. Jadi pariwisata naik, lingkungan turun, gitulah kurang lebih adverse itu. Jadi berbeda gitu. Kalau aktivitas pariwisata meningkat, maka dampak lingkungan itu apa namanya ke kualitas lingkungan itu menurun. Jadi kurang lebih seperti itu gampangnya. Seringkali diposisikan seperti itu. Terutama orang-orang yang environmentalist ya. Kalau pariwisata ada aktivitas pariwisata, maka kualitas lingkungan pasti menurun gitu ya. Jarang sekali ada yang bukan jarang, cenderung
cenderung tidak banyak dipercayai kalau misalkan pariwisata maju, lingkungan juga maju gitu ya. Selalu dianggap adverse gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, ini bicara masih lingkungan, lanjutan nomor 2 ya, bahwa dampaknya itu dikaitkan dengan konstruksi dari infrastruktur. Misalkan pembangunan airport, pembangunan fasilitas pariwisata, resort, hotel, restoran itu ya. Ketika membangun infrastruktur ini, otomatis ada lingkungan yang dirubah bentuknya, baik fisik maupun ekosistemnya ya, yang penunjangnya gitu. Itu yang kemudian menyebabkan adverse environmental effect gitu ya. Mau pariwisata maju ya harus ada atraksinya, harus ada aksesibilitasnya, harus ada fasilitasnya. Nah, tapi karena harus maju, harus membangun fasilitas, otomatis merusak lingkungan. Gitulah kurang lebih ya adverse environmental effect itu. The negative impacts of tourism yang berikutnya nomor 4. Jadi seringkali dampak negatif dari pariwisata itu untuk environmental itu pada akhirnya akan merusak sumber daya alam lingkungan, dan yang kemudian berdampak juga pada perkembangan pariwisata itu sendiri gitu. Ini kemudian gambaran umum bagaimana dampak lingkungan yang diakibatkan oleh dampak pariwisata terhadap lingkungan gitu ya. Kita lanjut. Negative impacts from tourism occur when the level of visitor use is greater than the environmental ability to cope with the use within the acceptable limit of change. Saya terjemahkan seperti ini, yang poin pertama itu. Jadi dampak negatif dari pariwisata itu, dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan itu muncul ketika jumlah pengunjung serta dampak yang dihasilkan, footprint yang dihasilkan dari pengunjung itu lebih besar dibandingkan kemampuan lingkungan bertahan dari perubahan. Jadi contohnya begini misalkan, rumput liar itu kalau diinjek sama 1-2 orang atau misalkan sama 10 orang itu tetap bertahan gitu ya. Tetap saja ya bisa naik lagi, nggak kalau Sundanya itu deplek gitu ya, nggak merunduk gitu ya, tapi kuat gitu ya. Kalau 10 orang masih kuat lah. Tapi kalau kemudian ada 100 orang hilir mudik, itu si hilir mudik ya, bukan hanya hilir saja bolak-balik aja, tapi bolak-balik gitu ya. Eh, eh, si rumput itu bisa rusak, bisa copot, bisa tercabut dari tanahnya, rusak. Nah, itu yang disebut dengan ketika alam tidak bisa bertahan terhadap hadirnya manusia. Ya. Kalau kemudian manusia itu yaitu di footprint-nya berarti lebih banyak dibandingkan yang bisa dipertahankan oleh si lingkungan gitu ya. Itu yang disebut dengan tadi ini negative impact itu muncul ketika si lingkungan tidak bisa bertahan dengan kehadiran manusia. Contohnya misalkan kalau kita ke hutan, contoh lain ya, contoh ke hutan ini di Bogor kemarin itu saya bukan kemarin, 2 tahun lalu ya, 2022 akhir itu saya menjadi ada pengabdian di Bogor. Kemudian di sana oleh orang lokalnya dibilang bahwa 3 kilometer dari sini di hutan itu ada harimau. Dulu katanya ya, dulu sebelum orang-orang banyak, itu harimau itu hanya 1 kilometer dari kita gitu, dari posisi saya tidur gitu ya. Jadi nggak jauh gitu. Tapi kemudian beberapa tahun terakhir itu jadi semakin jauh gitu, karena si harimaunya takut ya terhadap manusia gitu. Maka dalam konteks itu berarti itu dampak negatif. Kenapa? Dalam definisinya berarti kehadiran si alam, dalam hal ini harimau gitu ya, itu tidak bisa menerima kehadiran manusia, jadi menjauh dari tempat asalnya. Padahal harusnya biasanya itu ada di sekitar 1 kilometer di jarak kita tinggal gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu disebut dengan
dampak negatif yang muncul karena si alam secara ekosistem ya tidak bisa bertahan terhadap kehadiran manusia. Karena itu ketika sebuah kunjungan wisata, terutama mass tourism atau wisata massal itu tidak dikontrol, itu pasti akan menjadi ancaman bagi area lingkungan atau lingkungan alam di dunia gitu ya, kalau tidak dikontrol gitu. Nah, itu yang kemudian kita pelajari hari ini. Kita lanjut ya. Oke. Saya lewat dulu. Nah, kita diskusi banyak mengenai negative impact of environmental aspect. Ada beberapa adverse impact of tourism in environmental aspect. Jadi ada beberapa dampak yang berkebalikan gitu ya. Ketika pariwisata itu berkembang. Yang pertama adalah resources scarcity. Ada water resources, local resources, ada biodiversity loss gitu ya. Jadi dengan adanya pariwisata ada beberapa yang kemudian resources yang punya potensi untuk menjadi hilang atau jarang ditemukan. Contohnya water resources. Kalau dulu misalkan di masyarakat kalau dulu ya, misalkan di sebuah daerah itu ada mata air atau kalaupun ada penduduk tidak ada mata air tapi ngebor air 10 meter, 15 meter udah keluar airnya bersih. Tapi setelah dibangun resort itu kemudian juga melakukan sedotan yang besar untuk air, misalkan air tanah, itu masyarakat lokal jadi nggak bisa lagi tuh ngebor hanya 15 meter. Harus 20, 30, bahkan 40 meter. Nah, itu yang disebut dengan water resources. Jadi, dengan adanya industri pariwisata, mereka juga membutuhkan resources yang sama dengan penduduk sekitar, tapi karena teknologinya atau mungkin alatnya lebih canggih, seperti misalkan kalau di resort itu pompa airnya jelas lebih kuat dibandingkan pompa air yang milik masyarakat ya. Yang akhirnya apa? Akhirnya ya kalah 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 gitu tarikannya dengan yang lokal gitu. Sorry, kalah pompa masyarakat lokal dengan pompanya punya perusahaan atau punya resort ya. Akhirnya apa? Akhirnya si masyarakat jadi kehilangan atau kekurangan air gitu. Nah, yang berikutnya sama juga local resources. Ini misalkan bayangkan kalau dulu misalkan ada kebun di daerah sebuah destinasi, masyarakat lokal beli makanannya di kebun tersebut cuman dulu sebelum ada resort itu murah, tapi ketika ada resort dan resort itu membeli harga kebun dengan lebih mahal, orang ya jadinya tukang kebunnya ya tidak mau menjual ke masyarakat lokal karena murah, mendingan ke luar gitu. Nah, kemudian biodiversity loss, kehilangan biodiversity tadi ya, misalkan hewan atau tumbuhan jadi hilang karena ya ada intervensi manusia semakin banyak, apalagi hilir mudik dari tamu ya, itu resource scarcity. Jadi ini yang disebut dengan ketika sebuah destinasi atau tempat wisata berkembang, seringkali ada dampak adverse impact, yaitu resource scarcity, terutama untuk masyarakat lokal atau untuk lingkungan di luar industri pariwisata ya. Dampak lainnya, environmental quality jadi menurun. Ada land degradation, menurunnya kualitas tanah karena mungkin banyak dipakai bolak-balik jalan-jalan pakai kendaraan atau jalan kaki gitu ya. Kemudian juga banyak pembangunan pakai beton yang akhirnya tanahnya juga jadi tanah sekeliling jadi kurang bagus gitu ya. Kemudian ada polusi udara, polusi suara yang biasanya tenang malam hari kalau misalkan ada event, ada party gitu ya di sebuah resort, yaitu mengganggu. Kemudian ada solid waste dan seterusnya. Ini dampak-dampak yang adverse impact of tourism in environmental aspect. Physical impact yang lain juga ini ya sebetulnya terkait dengan land degradation ya, atau juga yang diakibatkan oleh dampak fisiknya gitu. Ya, kita lanjut. Oh, ini penjelasan yang tadi ya, scarcity water resources, misalkan contohnya
eh, swimming pool. Swimming pool itu kalau resort bintang 4, bintang 5, hotel bintang 4, 4 bintang 5 itu wajib harus ada kolam renang. Dan kalau resort biasanya kolam renangnya itu panjang. Terkadang ada 2 atau bahkan 3 kolam yang besar-besar. Ada kolam anak, kolam untuk dewasa, dan kolam untuk yang lainnya untuk istirahat misalnya. Nah, bayangkan kalau kolam itu membutuhkan berapa ratusan atau mungkin bahkan ribuan kubik gitu ya. Berarti air yang dipompa juga banyak. Ya, air siapa? Ya air tanah, karena jarang ya mengambil air beli gitu. Mengambil dari luar daerah beli itu jarang kalau resort itu. Mungkin air tanah gitu. Nah, karena tadi saya sudah bilang, artinya pompanya harus lebih besar yang dimiliki oleh resort. Akhirnya masyarakat lokal jadi nggak kebagian gitu, malah susah dapatnya gitu. Water shortage yang disebutnya. Oke, kemudian lanjut, golf courses juga sama. Lapangan golf itu membuat air menjadi susah ya, fresh water jadi susah, membutuhkan banyak air, jadi malah warga sekitar juga kekurangan gitu. Oke, scarcity local resources ini tadi sudah saya bahas juga, seperti energy, food gitu ya. Bayangkan kalau di pulau itu, ibu bapak saya 1 tahun terakhir ini bolak-balik ke Pulau Rote menjadi pendamping, menjadi konsultan di sana gitu ya. Di sana itu untuk BBM itu nggak setiap hari ada. Jadi BBM itu kadang kita harus ngantri berhari. Jadi kalau mau ngisi itu kita harus ngantri dari hari sebelumnya gitu. Nah, ada kadang-kadang apa sudah ngantri gitu ya, panjang ngantri misalnya. Kemudian pas udah sampai bagian kita habis, ya nunggu lagi berapa hari. Kadang-kadang nggak dipakai jadi mobilnya gitu. Nah, bayangkan di Rote itu seperti itu. Dan di daerah barat itu ada resort, apa namanya, wilayah namanya Nembrala. Nah, Nembrala ini banyak hotel-hotel, resort-resort yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, terutama peselancar. Karena sangat terkenal untuk berselancar di sana gitu. Eh, Bayangkan kalau kemudian si si resort-resort yang besar itu yang anggarannya cukup besar, mereka apa namanya, memonopoli kebutuhan sumber daya lokal, misalkan minyak, apa tadi, bensin gitu ya, atau bahan-bahan makanan yang bagus itu ya otomatis akan selalu dikejar oleh resort. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat lokal nggak dapat gitu. Di sana itu nggak ada peternak ayam, karena ayam itu ngambil dari luar, dari Bali atau dari Kupang, sorry, dari Surabaya atau dari Kupang gitu. Nah, jadi dan itu biasanya yang didahulukan yang mana ya? Ya resort-resort yang dapat gitu. Jadi masyarakat lokal itu ya sisa gitu ya. Seperti itu. Ini yang disebut dengan scarcity local resources gitu. Eh, Oh, termasuk ini ya. Tadi ada penjelasan. Jadi seasonal characters, many destinations have 10 times more inhabitants in the high season as in the low seasons. Jadi di Rote itu peak seasonnya itu bukan peak season ya. Ramainya itu adalah dari bulan Maret, Maret mulai masuk April, Maret sampai bulan November. Mulai bulan Desember, Januari, Februari itu kosong. Kenapa? Karena cuacanya sangat berbahaya, baik untuk menyeberang dari NTT, dari Kupang, maupun untuk berselancar. Jadi hampir tidak ada tamu di bulan Desember, Januari, Februari, hampir tidak ada tamu. Karena bisa saja ketika dari Kupang itu naik kapal cepat ke Rote, di tengah jalan ternyata ombaknya terlalu tinggi, balik lagi. Nggak jadi itunya perginya. Nah, itu yang kemudian apa namanya? eh, tapi dalam posisi peak season, musim musim selancar itu banyak sekali orang yang datang. Itu banyak sekali, dan ketika orang datang otomatis resources yang dimiliki oleh warga lokal diberikannya kepada masyarakat, pengunjung atau wisatawan asing. Kenapa? Karena mereka yang mau beli lebih mahal dibandingkan warga lokal.
Itu yang disebut dengan scarcity local resources gitu. Jadi kalau mau beli ikan pengen murah ya belinya di bulan Desember, Januari, Februari ketika tidak ada wisatawan asing. Jadinya masyarakat lokal nggak bisa jual mahal ya udah jualnya murah saja. Tapi kalau kita belinya di bulan Juni, Juli, Agustus itu bisa dapat mahal. Kenapa? Karena bersaingnya dengan orang-orang bule wisatawan gitu. Nah, kemudian scarcity biodiversity loss ini udah saya sampaikan tadi ya, kita lewat. Degradation. Tourism can cause the same forms of pollution as any other industry in broad range of aspect. Oh ini mah tadi juga udah kita bahas ya. Pariwisata itu degradasinya banyak, land degradation, terus kemudian ada sampah otomatis bertambah dan lain sebagainya. Itu dampak dari pariwisata terhadap lingkungan gitu. Dalam konteks kita Indonesia itu permasalahan semakin kompleks karena masyarakat kita kadang buang sampahnya sembarangan, malah jadi semakin sulit gitu ya. Nah, ini yang termasuk degradation land tadi ya, fertile apa namanya tanah yang tidak gembur, tidak fertile gitu ya. Kemudian wildlife-nya tidak ada, itu degradation disebutnya. Nah, ini sudah kita bahas tadi penjelasannya di bawah, Nata. Oke. Oke, physical impact ini ada disebut juga ceritakan mengenai construction activities dan infrastructure development, kemudian marina development dan coral reef. Jadi ini dampak dari pariwisata, terutama aktivitas konstruksi ya yang paling kerasa itu dampaknya akan terasa gitu. Kita masuk ke satu mengenai apa salah satu contoh yang kemudian coba kita berikan best practices adalah yang mungkin Ibu Bapak juga sudah mendengar, yaitu IKN ya. IKN itu dirancang untuk sebisa mungkin sangat sedikit footprint-nya. Ini contohnya nih Pak Presiden Jokowi gitu ya. Di belakang ada, di belakang ada gambar rancangan IKN. Ya, saya bukan mempromosikan tapi lebih kepada memberikan perspektif bahwa ini adalah salah satu upaya manusia untuk sebisa mungkin footprint-nya tidak terlalu besar. Ya, yang nggak mungkin juga ya. Ini kan banyak sekali, banyak juga ini kan seperti ini nih, jalannya banyak besar-besar, lebar-lebar gitu ya. Nah, tapi konsepnya adalah sebisa mungkin tetap hijau, tetap adem gitu ya, seperti ini nih. Nah, kayak begini contohnya. Bukan gedung-gedung besar gitu ya, besar-besar yang tinggi itu bukan seperti itu, tapi juga adem seperti ini. Jadi kalau kata Pak Ridwan Kamil itu sebisa mungkin tetap hijau gitu. Nah itu yang kalau kita masuk ke presentasi saya tadi, itu sebetulnya upaya untuk menyedikitkan footprint supaya footprint dari kegiatan ini itu sangat sedikit gitu ya. Nah ini yang kemudian kita sebut dengan dampak ya. Nah, dalam konteks pariwisata apa ya kurang lebih sama ya, apalagi pembangunan hotel, pembangunan resort, pembangunan infrastruktur untuk pariwisata itu juga sangat sangat berdampak gitu ya. Apalagi pembangunannya juga gitu, proses pembangunannya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke positive impact in environmental aspect. Tadi kalau kita bahas cukup lama itu, kita bahas cukup lama mengenai dampak negatif dari dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Nah sekarang yang kita bahas itu adalah dampak positif pariwisata terhadap lingkungan itu ya. Jadi ada nggak sih dampak positif pariwisata terhadap lingkungan? Tentu ada gitu.
Kalau tidak ada, tidak mungkin pariwisata dipromosikan ya. Yang pertama adalah pariwisata itu punya dampak positif, yaitu bisa menjadi preservation of nature. Jadi keberlanjutan alam. Justru dengan adanya pariwisata, alam itu bisa dipertahankan gitu ya. Kenapa? Karena menjaga alam itu butuh biaya, kasarannya seperti itu. Tidak mungkin alam itu, bukan tidak mungkin. Apalagi kalau ada manusia, misalkan resort itu di sekelilingnya, walaupun agak di luar gitu ya, ada masyarakat lokal tinggal, terus kemudian mereka mau tidak mau kan kalau ke hutan ya jalan merusak gitu ya. Nah, dengan adanya resort, mereka punya penghasilan dari kedatangan tamu, mereka bisa menyisihkan sebagian keuntungannya untuk supaya lingkungan resort di sekitarnya, lingkungan di sekitar resort itu bisa dijaga gitu, bisa dipertahankan supaya kualitasnya baik. Itu yang kemudian dampak positif dari pariwisata, preservation of nature, jadi bisa menjaga alam. Ya ini faktornya berarti kan harus ada income dulu, baru kemudian mau menjaga gitu. Karena kalau tidak ada income, maka orang bertanya, ngapain saya harus menjaga alam? Karena rugi, biayanya besar gitu ya. Oke, kita kemudian berikutnya konservasi, preservation yang berikut konservasi. Ini mungkin dekat ya dengan yang preservation. Tapi dalam konteks konservasi itu, kalau preservasi itu ke alam, kalau konservasi itu lebih ke man-made ya, yang buatan, misalkan seperti bangunan, termasuk tadi taman kota sekalipun itu man-made ya hidupnya. Nah itu kemudian historical building, gedung-gedung sejarah itu masuk conservation. Kalau tidak ada pariwisata, mungkin tidak ada yang mau menjaga bangunan heritage di Bandung. Atau kalau teman-teman pernah ke Makau, di sana ada gereja yang hanya ada fasadnya saja, jadi cuma ada tampilan depan, belakangnya nggak ada. Nah, gerejanya itu sebetulnya ya nggak ada fungsinya, hanya aduh saya lupa namanya apa ya, tapi sangat terkenal di Makau itu yang hanya ada tampak depannya aja, belakangnya kosong. Itu menjadi favorit ikon orang untuk datang ke Makau untuk foto-foto gitu. Itu kalau nggak ada pariwisata itu nggak ada fungsinya, bahkan bisa jadi dirusak sama masyarakat lokal. Tapi karena banyak orang datang ke sana foto-foto, makan atau belanja di masyarakat lokal, ya akhirnya masyarakat lokal menjaga, pemerintah lokal menjaga. Itu adalah manfaat dari pariwisata gitu. Kemudian manfaat berikutnya adalah awareness dan observance of green practices. Dengan adanya pariwisata, masyarakat lokal bisa kita ajarkan. Jadi kalau tidak ada pariwisata, itu ngasih tahu masyarakat lokal itu kadang sulit. Misalkan tidak ada pariwisata, terus kita datang ke desa. Ibu bapak, tolong ya buang sampah itu jangan sembarangan, karena nanti akan merusak dan lain sebagainya. Nanti tolong buat apa namanya, jaga jangan petik bunga, jangan metik bunga sembarangan, ya seperti itu dan lain sebagainya. Kalau kita ngasih tahu seperti itu, orang nggak akan dengar, orang-orang desa nggak akan dengar gitu ya. Tapi kalau kemudian wisatawan datang, kemudian kita bilang, teman-teman, kalau ini nggak dijaga, wisatawan nggak akan datang ke sini. Nah, tiba-tiba jadi mendengar gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Begitu juga dengan flora dan fauna gitu. Kalau mungkin tidak ada pariwisata, masyarakat lokal awareness-nya itu kurang gitu. Ini terjadi di desa binaan saya, misalkan di Alam Endah gitu ya. Ketika belum ada pariwisata, itu orang itu buang sampah sembarangan di Solokan, ya sungai kecil gitu ya, Solokan, itu seperti biasa. Tapi ketika ada pariwisata, masyarakat lokal jadi malu
buang sampah, bukan malu ya, lebih kepada nanti kalau kita buang sampah sembarangan orang-orang nggak mau ke sini gitu. Jadi awareness-nya muncul karena ada pariwisata. Coba kalau nggak ada pariwisata, kita datang ke sana, teman ibu bapak jangan buang sampah di selokan. Itu sedikit kemungkinan dengarnya gitu. Jadi karena ada pariwisata itu menjadi dampak positif gitu ya. Kemudian jadi ada guidelines karena ada pariwisata jadi dijaga misalkan ada guideline-nya, ada guidelines itu ada apa ya? Ada panduan untuk menjaga alam, menjaga lingkungan alam di destinasi wisata dikasih tahu. Nah, seperti itu. Kemudian tourism infrastruktur benefit lokal. Nah, ini juga sama bagaimana tourism infrastruktur itu ada aktivitas pariwisata, kemudian kita tahu bahwa masyarakat lokal itu membutuhkan sebuah infrastruktur. Misalkan apa? Misalkan toilet umum atau masjid, musola. Kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu kadang musolanya kecil, nggak bagus ya, atau masjidnya itu kurang kurang representatif. Kemudian karena ada wisatawan banyak, masyarakat lokal, oh kita harus harus memberikan ruang untuk masyarakat, untuk wisatawan untuk beribadah, dibangun gereja yang bagus, orang-orang sholat di sana gitu ya. Jadi manfaatnya itu ya jadi buat masyarakat lokal juga gitu. Bagaimana cara kita mengelola dampak pariwisata? Ada beberapa. Ada setidaknya ada 8 langkah atau 8 cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola pariwisata. Yang pertama adalah policy atau planning, kebijakan atau perencanaan. Ada ahli yang mengatakan perencanaan dan kebijakan itu sama, tapi ada juga yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa perencanaan itu muncul dari kebijakan. Jadi kebijakan dulu semacam undang-undang muncul baru kita bikin perencanaan. Kita berdasarkan kepada undang-undang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa undang-undang itu adalah bagian dari perencanaan. Jadi kalau kita mau merencanakan wisata ke arah mana, bikin undang-undang. Nah ini kalau teman-teman bagian dari pemerintah, mengambil kebijakan, kepala bidang, kepala dinas, bupati gitu ya, maka mereka bisa merencanakan pengembangan pariwisata melalui policy. Saya pengen daerah ini berkembangnya menjadi destinasi wisata halal, bikin kebijakan. Nah itu bisa dari situ. Jadi merencanakan dari kebijakan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah development and construction of facilities. Tadi yang pertama memanage itu dengan policy dan planning. Jadi kita merencanakan, kita desain pengembangan destinasinya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah development atau construction of facilities. Jadi bagaimana manage impact itu, kita harus pertimbangkan fasilitasnya seperti apa. Dan kalau bisa, jadi ada teori seperti ini. Kalau kita mau destinasi pariwisata itu berkembang, maka buatlah fasilitas untuk masyarakat lokal dengan baik. Jadi bukan membuat fasilitas untuk pengunjung, tapi untuk masyarakat lokal. Asumsinya adalah ketika kita membuatkan fasilitas untuk masyarakat lokal dengan baik, maka pengunjung akan merasakan manfaatnya gitu ya. Bukan kebalikannya, bukan kita berfokus pada menyediakan fasilitas untuk pengunjung. Masyarakat lokal, jadi kayak misalkan toilet nih, karena dibangunnya untuk pengunjung, maka pengunjung yang mau ke toilet itu bayar. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat lokal kalau mau ke toilet ya bayar juga gitu, karena itu untuk pengunjung. Tapi kalau dibalik berpikirnya bahwa kita membuat toilet adalah untuk masyarakat umum yang kebetulan lagi ingin buang air kecil atau mau sembahyang, mau sholat gitu ya, perlu wudhu, dikasih toiletnya bagus ya, kemudian ada masjidnya gitu ya. Nah kalau seperti itu berarti si pengunjung itu menggunakan fasilitas untuk masyarakat lokal, bukan bikin fasilitas sendiri. Nah, kalau kita bisa bikin seperti itu jadi bagus ya. Berikutnya manajemen of resources. Jadi pengelolaan resources. Ini kalau bicara resources maka ada tiga yang bisa mengelola, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah itu dari kebijakan mengelola resources, terutama yang memang di bawah mereka.
biasanya kalau di bawah Pemda itu ada taman ya, itu atau air, dinas perairan, kemudian apalagi yang terkait dengan resources itu dari dinas. Masyarakat juga punya wewenang di situ, mereka juga bisa mengelola resources, mereka bisa bersepakat untuk misalkan menjaga resources ini tidak boleh digunakan untuk bisnis misalkan seperti itu. Yang berikutnya yang bisa menjaga adalah perusahaan, company atau industri pariwisata ya. Misalkan memastikan bahwa resources yang mereka gunakan itu tidak boleh mengganggu kebutuhan resources bagi masyarakat lokal. Contohnya yang tadi misalkan yang sebuah resort besar mau mengisi mau mengisi kolam renang, itu kalau menggunakan cara yang mudah, ya mereka beli pompa yang besar, sekalian narik gitu ya. Tapi kalau kemudian berpikir lebih adil supaya tidak mengganggu masyarakat lokal, mereka bisa saja mengambil dari berbagai sumber air gitu ya. Jadi yang tidak membuat membuat ketersediaan air menjadi hilang gitu ya. Nah, itu salah satu contoh manajemen of resources, atau bahkan bisa jadi sebagiannya itu mengambil dari sungai saja yang kemudian diolah jadi bersih untuk masuk kolam renang gitu ya. Biayanya besar ya, memang begitu. Itu yang kemudian disebut dengan akhirnya harus memanage impact gitu ya. Adapting the environment, jadi bagaimana memanage impacts itu salah satunya adapting the environment. Kalau di resort itu, kalau kita ke resort gitu, di Bali atau di Lombok atau bahkan di daerah Jawa sekalipun resort, itu biasanya menyatu dengan alam gitu. Jadi di alam, kemudian bangunannya menyesuaikan dengan bentuk alamnya gitu. Bentuk alamnya disesuaikan, kemudian bahkan membangun rumah atau membangun bangunan, misalkan membangun vilanya itu menyesuaikan dengan letak pohon yang ada gitu. Jadi, oh ini ada pohonnya di sini, kita tidak boleh menebang, jadi membangunnya di antara pohon gitu. Nah, itu yang disebut dengan adopting the environment gitu ya. Adapting the environment. Nah, ini ada dua sebetulnya persepsinya ya, ada dua perspektifnya. Yang pertama, kita yang beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua adalah kita membantu lingkungan untuk beradaptasi dengan apa yang kita bangun gitu ya. Jadi dengan membangun menyiapkan infrastruktur untuk kebertahanan alam gitu. Nah, itu yang ke berapa tadi itu? Kelima ya. Nah, kita masuk yang keenam, yaitu marketing and promotion. Nah, ini konteksnya dalam konteks capacity control. Jadi mengelola dampak pariwisata itu ya kita capacity control saja. Misalkan kalau sudah terlalu banyak orang datang, ya sudah jangan promosi dulu supaya orang nggak datang gitu. Ya ini memang jadi kontraproduktif dengan keinginan bisnis. Bisnis itu kan pengennya jualan terus, dapat uang banyak gitu ya. Nah, kalau bicara dalam konteks keberlanjutan, dalam konteks ekologi wisata, ekowisata, maka baik pengelola resort ataupun destinasi, ketika kemudian sudah terlalu banyak orang datang, ya sudah dikontrol itu, jangan ada orang. Misalkan ketika orang sudah terlalu banyak, sebagian kamar ditutup untuk sampai waktu tertentu untuk alam itu healing gitu ya, supaya bisa alam itu bisa menyehatkan dirinya sendiri karena terlalu banyak dikunjungi gitu oleh manusia. Itu disebut dengan capacity control. Jadi kita yang mengelola. Ini paling gampang kalau kita resortnya di pulau ya. Kalau di pulau itu mengelolanya ya sudah tinggal ditutup saja, ditutup menerima wisatawan yang ingin datang berkunjung menggunakan kapal atau naik helikopter misalkan. Nah, yang susah itu seperti di Jawa misalkan. Bagaimana kita mau capacity control di destinasi yang orang bisa masuk dari manapun, dan sekarang zaman sosial media, sekali posting viral orang bisa datang ke situ gitu. Nah, ini marketing and promosi dia yang kemudian hati-hati gitu. Di zaman sosial media sekarang jadi sulit gitu. Beda kalau kemudian kita bicara mengenai di pulau ya.
Kemudian education, bagaimana mengelola dampak pariwisata. Yang kedua, yang ketujuh adalah edukasi. Edukasi itu ada banyak. Yang pertama edukasi, ada edukasi ke karyawan atau ke internal perusahaan, termasuk ke manajemennya, ke manajernya gitu ya, supaya memahami bahwa yang namanya pariwisata itu dampaknya harus sebisa mungkin diperkecil. Gitu. Kita harus pengelola dampak. Jadi pengelolanya harus paham, baik pengelola destinasi, pengelola resort, pengelola atraksi wisata. Yang kedua, masyarakat lokalnya juga harus paham. Kita sudah paham, masyarakat lokalnya enggak, ya sama aja gitu. Saya asumsikan government itu adalah orang yang sudah paham gitu ya, walaupun terkadang perwakilan government juga nggak paham sih sebetulnya. Dan yang terakhir yang harus dikasih paham juga adalah pengunjung. Jadi pengunjung itu sekali lagi bukan raja. Dalam konteks pariwisata, pengunjung itu adalah rekan kita ya, ya tamu kita yang mereka ingin merasakan pengalaman dan kita bisa berikan jasa. Tapi ingat, mereka bukan raja. Artinya apa? Mereka permintaan mereka tidak harus kalau kita ikuti. Misalkan mereka pengen, saya ingin jalan-jalan ke hutan. Padahal di hutan itu misalkan adalah hutan yang terlarang atau memang dijaga gitu, hutan lindung gitu ya. Ya nggak bisa gitu. Bukan karena kita harus melayani orang, kita harus penuhi, nggak gitu gitu. Harus ada aturan gitu ya. Nah, kita dengan konteks edukasi, kita mengajarkan ke pengunjung bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dan apa alasannya gitu. Sekali lagi education itu ketiga ya dalam konteks ini, berarti ke internal, ke perusahaan, ke karyawan, itu yang pertama. Yang kedua ke masyarakat, dan yang ketiga itu ke wisatawan. Itu education dalam hal mengelola dampak. Memang menjadi tipis, misalkan di hotel-hotel, saya sudah pernah cerita sebelumnya ya. Hotel-hotel itu ada hotel yang punya pasang pelang bahwa mari jaga lingkungan, tolong jangan cuci handuk Anda setiap hari. Cuci ya maksudnya kalau Anda nginep 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam, handuknya yang satu aja, jangan minta tiap hari diganti gitu. Nah, itu education. Ya, itu berusaha mengajarkan tamu bahwa ya kita harus menjaga bumi, harus green, ya jangan sering diganti gitu ya. Nah, walaupun itu menjadi perdebatan karena jadinya seolah-olah hotel itu punya alasan untuk tidak mengeluarkan biaya. Jadi bukan karena niat ingin menjaga alam atau save the earth ya, tapi lebih karena meringankan biaya. Nah, ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang seperti itu konteks yang terjadi di lapangan. Yang terakhir adalah research and monitoring. Apa yang dimaksud research and monitoring? Yaitu jadi kita terus mencoba menganalisis, menjaga, mengukur apa dampak pariwisata terhadap lingkungan. Ketika kemudian ada dampak yang di luar yang bisa di-cope oleh lingkungan, apa yang harus dilakukan? Nah, itu research and monitoring. Jadi kita memonitor terus seperti itu. Itu yang kemudian diperlukan untuk mengelola dampak pariwisata. Oke, sesuai dengan janji bahwa saya ini jam 8.31 ya, setengah 9 lebih dikit, lebih 1 menit, lebih 2 menit. Kita sudah sampai ke penghujung materi gitu ya. Oke, ada yang ini saya buka pertanyaan sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak teman-teman? Silakan. Atau mau didiskusikan silakan. Mari Ibu Bapak. Kalau kemudian tidak ada, kita bisa akhiri sampai di sini pertemuan kita. Saya tidak tahu, nanti kan hari Kamis libur ya, apakah kita masih ada kuliah? Nanti mungkin bisa disampaikan oleh admin.
seperti apa. Kita ada 2 pertemuan lagi. Ini berarti pertemuan keempat. Jadi ada 2 pertemuan lagi. Kita mudah-mudahan di 2 pertemuan berikutnya kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik, kalau begitu teman-teman, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, maka wabillahi taufik hidayah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Gali. Terima kasih Pak. Selamat malam.